Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke surat An-Nisa ayat 123. Sangat dekat di kehidupan kita bahwa manusia hidup di dunia ini agamanya beda-beda. Semua mengklaim agamanya betul. Maka mana agama yang paling betul? Nah, agama yang betul adalah agama yang memiliki bukti yang terpercaya, mencakup semua manusia dari awal zaman sampai akhir zaman. Kemudian dia bisa membuktikan bahwa agama itu datang dari Allah. Kenapa ayat ini turun adalah ketika orang Yahudi mengatakan bahwa kalian gak bisa masuk surga kecuali kalian tuh Yahudi. Atau orang Nasrani berkatakan bahwa kalian tuh gak bisa masuk surga kecuali kalian seorang Nasrani. Nah, klaim-klaim yang seperti itu ditanya oleh Allah dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa biamaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-angan kosong kalian. Yang dimaksud adalah orang-orang musyrikin. Dan juga tidak angan-angan kosong para ahli kitab. Kalian harus mengatakan sesuatu bukan menurut perkataan kalian saja. Karena apalah artinya perkataan manusia? Manusia itu bukan pemilik surga. Tapi kalian mengatakan sesuatu itu harus berdasarkan kepada pemilik surga, yaitu Allah. Siapa yang mengklaim ini surga buat kaumnya, dia harus memberikan suatu pernyataan dari Allah yang membenarkan perkataannya itu. Jadi jangan membuat klaim-klaim yang kosong. May ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa mengerjakan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang setimpal. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan tidak mendapat baginya dari selain Allah pelindung dan tidak juga penolong. Teman-teman tahu kan? Di akhirat nanti adalah tempat di mana semua kejahatan itu dibalas. Akan tetapi ada yang namanya syafaat. Nah, syafaat itu datang daripada seseorang yang memberikan syafaat, bisa berupa nabi, rasul, orang-orang soleh, syuhada, malaikat, Quran. Tapi yang mempropos itu, sponsor itu akan diterima syafaatnya kalau ada persetujuan dari Allah. Nah, untuk orang-orang yang bukan Islam, Allah tidak akan menyetujui syafaat yang diberikan kepadanya. Ini tafsir dari ayat ini. Jadi yang pertama adalah ayat ini membantah klaim-klaim kosong kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Terus yang kedua, bahwa semua kejahatan yang dilakukan itu akan dibalas sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dan tidak akan diampuni syafaat yang diberikan oleh seseorang kecuali atas persetujuan dari Allah. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa. Dan barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun,
dan dia beriman. Ustadz, mana yang lebih baik? Seorang koruptor, orang jahat, Islam, atau orang baik, sayang kepada tetangga atau jiran, tapi dia tidak beriman. Sayangnya Allah sudah menetapkan bahwa orang koruptor, orang jahat beriman lebih baik daripada orang yang baik tapi tidak beriman. Ingat, bukan perasaan yang dijadikan agama, tapi Quran dari Allah. Faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna naqira. Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi iman kita, keislaman kita merupakan tiket atau syarat masuk untuk ke surga. Tanpa iman, sebaik apapun kita, tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi harus digabung antara keimanan dan perbuatan baik. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya kepada wajah Allah. Jadi dia melakukan ibadah itu hanya berharap wajah Allah. Melakukan ibadah ikhlas kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Wattaba'a, dan mengikuti millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus. Jadi ada berapa syarat daripada amalan yang diterima? Yang pertama, amal itu harus ikhlas, dan juga amalan itu harus benar. Ada contohnya. Dan tahu-tahu ada nama Ibrahim di sini. Teman-teman tahu kenapa? Ya, ini karena ayat ini ditujukan kepada ahli kitab yang mengklaim Ibrahim itu bagian dari mereka. Di sini Allah mengatakan bahwa orang Islam yang lebih berhak untuk mengklaim bahwa dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Ibrahim sudah membuktikan kepada Allah lulus semua ujian yang diberikan oleh Allah dengan nilai yang sempurna. Oleh karena itu Ibrahim mendapat derajat yang mulia sekali di mata Allah. Ibrahim adalah manusia terbaik nomor 2 di dunia. Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.